Aku akan membalas semua penderitaan Adi. Dendamku tanpa dendam. Dendamku membara. Kuntilan Stapa Mahatane. Dendam ini akan membalas semua pengkhianatan. Ada seorang kiai yang membuat Kakanda, benarkah banyak? Wah, ini hebat bermula dari sekali. tanah suci. Kini, ia jadi jimat sakti melawan roh jahat. Dan berkabut, kekuatan pagat, terikat sebagai jimat tali pocong, melindungi pemakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan sebuah desa yang dihantui bukan hanya oleh sosok menyeramkan, tetapi oleh dosa masa lalunya sendiri? Malam ini, kita akan membuka kisah paling merinding tentang kuntilanak hitam, arwah yang terlahir dari dendam, dan kembali menagih keadilan yang dirampas kejam. Desa itu berdiri sunyi di tepian hutan tua yang tak pernah benar-benar disebut namanya dengan lantang. Orang-orang hanya menyebutnya, Desa Pinggir Bayang. Seolah menyebut nama aslinya bisa mengundang sesuatu yang tak diinginkan. Ketika matahari tenggelam dan langit berubah jingga keabu-abuan, kabut hitam perlahan turun seperti tirai raksasa yang menutup dunia luar. Kabut itu bukan sekadar embun malam. Ia tebal, lembab, dan berbau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Lampu-lampu rumah tampak redup tertelan gelap, dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan rahasia yang tak ingin didengar siapapun. Hutan di sebelah utara desa menjulang seperti tembok kehidupan lain. Pohon-pohon besar dengan akar menjuntai berdiri rapat, menciptakan lorong-lorong alami yang tak pernah dijamah cahaya. Warga percaya, sejak puluhan tahun silam, ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Tak ada yang berani menebang, tak ada yang berani berburu terlalu dalam. Bahkan anak-anak dilarang bermain mendekati batas hutan. Sebab setiap malam tertentu, terutama saat bulan tertutup awan, terdengar tangisan perempuan panjang dan memilukan dari balik pepohonan, memecah sunyi dengan nada yang membuat darah terasa membeku. Tangisan itu bukan sekadar suara biasa. Ia melengking, patah-patah, kadang berubah menjadi tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga mengaku mendengar suara bayi menangis menyusul di belakangnya. Ada yang bersumpah melihat bayangan putih melayang di antara batang pohon, rambutnya terurai menutupi wajah. Namun setiap kali mereka mendekat, kabut menebal dan bayangan itu lenyap, seolah hutan menelan kembali rahasianya sendiri. Sejak suara itu pertama kali terdengar, desa tak lagi sama. Pintu-pintu rumah dikunci sebelum azan maghrib berkumandang. Para lelaki yang biasanya berkumpul di pos ronda memilih pulang lebih cepat. Api unggun jarang dinyalakan. Hewan ternak kerap ditemukan gelisah saat malam tiba, menghadap ke arah hutan sambil menggeram atau mengembik pelan. Bahkan anjing-anjing yang biasanya berani menggonggong pada orang asing, kini hanya meringkuk ketakutan ketika kabut mulai turun. Konon, puluhan tahun lalu pernah terjadi peristiwa kelam yang tak pernah benar-benar diceritakan kepada generasi muda. Hanya bisik-bisik para orang tua yang menyebut tentang seorang perempuan yang menghilang secara tragis. Namanya tak pernah lagi disebut dalam doa maupun percakapan. Seolah desa sepakat mengubur kisah itu dalam-dalam, berharap waktu akan menghapusnya. Namun hutan tidak pernah lupa. Dan setiap malam, tangisan itu terdengar seperti pengingat bahwa ada utang masa lalu yang belum terbayar. Kini, ketika kabut kembali turun lebih tebal dari biasanya, warga merasakan sesuatu yang berbeda. Tangisan itu terdengar lebih dekat, lebih jelas, seakan berasal dari ujung jalan desa, bukan lagi dari dalam hutan. Seorang ibu yang menutup jendelanya bersumpah melihat sosok berdiri di bawah pohon randu tua. Diam, tak bergerak, dengan rambut panjang menutupi wajah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, bukan hanya tangisan yang terdengar, tetapi juga bisikan pelan yang memanggil nama seseorang di desa tersebut. Keesokan paginya, kabut belum sepenuhnya pergi dari desa. Ia menggantung rendah seperti sisa mimpi buruk yang enggan bangun. Di warung kopi kecil dekat balai desa, beberapa lelaki berbisik pelan tentang suara semalam. Namun setiap kali pembicaraan mulai menyebut nama yang telah lama dihindari, suasana mendadak sunyi. Nama itu adalah Sari. Nama yang dulu sering terdengar diiringi pujian, kini hanya disebut dalam nada takut, atau tidak sama sekali.
Sari pernah menjadi cahaya kecil di desa pinggir bayang. Ia dikenal lembut, rajin membantu ibunya menenun, dan memiliki suara merdu yang sering terdengar saat ia menyanyikan tembang lama di sore hari. Banyak pemuda diam-diam menaruh hati, namun Sari memilih seorang lelaki terpandang, anak dari keluarga paling berpengaruh di desa. Lelaki itu pandai berbicara, berwajah tampan, dan selalu terlihat saleh di hadapan warga. Tak seorang pun menyangka, di balik senyumnya, tersembunyi niat yang busuk. Hubungan mereka berlangsung diam-diam. Janji-janji manis dilontarkan di balik pohon randu tua, di bawah cahaya bulan yang menjadi saksi bisu. Sari percaya sepenuh hati. Ia yakin akan dinikahi dan diterima dengan terhormat. Namun ketika perutnya mulai membesar dan kabar itu perlahan tersebar, lelaki itu berubah wajah. Ia menyangkal, menuduh Sari berbohong, bahkan menyebut gadis itu mempermalukan desa. Fitnah menyebar lebih cepat daripada angin malam. Orang-orang yang dulu tersenyum padanya kini memalingkan wajah. Perempuan-perempuan yang pernah memuji kesopanannya mulai berbisik sinis di belakang punggungnya. Sari mencoba menjelaskan, mencoba bersumpah atas nama Tuhan bahwa ia tidak berdusta. Tetapi suara seorang gadis miskin tak sebanding dengan kekuasaan keluarga terpandang. Kebenaran dikalahkan oleh ketakutan. Suatu sore yang muram, balai desa menjadi saksi penghakiman tanpa pengadilan. Sari berdiri sendiri di tengah kerumunan, wajahnya pucat namun matanya masih menyimpan harap. Ia memohon agar lelaki itu mengakui perbuatannya. Namun lelaki itu tetap membisu, bahkan membiarkan ayahnya menuding Sari sebagai pembawa aib. Vonis dijatuhkan tanpa belas kasihan, ia harus meninggalkan desa sebelum matahari terbit esok hari. Tangis Sari malam itu terdengar lebih pilu daripada tangisan yang kini menghantui desa. Ibunya pingsan, ayahnya tak kuasa melawan keputusan warga. Dengan pakaian seadanya dan perut yang semakin berat, Sari berjalan menuju hutan utara, tempat yang bahkan siang hari pun terasa dingin. Tak seorang pun mengantarnya. Tak seorang pun berani membela. Desa memilih menutup mata, seolah dengan mengusirnya, dosa mereka ikut hilang. Beberapa anak kecil yang diam-diam mengikutinya dari kejauhan bersumpah melihat Sari berhenti di bawah pohon beringin tua di perbatasan hutan. Ia berdiri lama di sana, menatap ke arah desa yang perlahan tertutup kabut. Angin bertiup kencang, rambutnya terurai liar. Lalu terdengar suaranya, bukan lagi tangis, melainkan sumpah yang diucapkan dengan suara gemetar namun tegas. Kata-katanya tak jelas, namun nadanya dipenuhi luka dan amarah. Malam itu hujan turun deras, disertai petir yang menyambar berkali-kali tepat di arah hutan. Keesokan paginya, jejak kaki Sari lenyap di telan lumpur. Warga mengira ia telah pergi jauh atau mungkin mati diterkam binatang buas. Tak ada yang benar-benar mencari. Bagi mereka, cerita itu telah selesai. Desa kembali berjalan seperti biasa, seolah tak pernah ada seorang gadis yang dihapus dari kehidupan mereka. Namun sejak hari itulah, kabut mulai datang lebih cepat setiap malam. Tangisan pertama terdengar beberapa minggu setelah pengusiran itu. Awalnya samar, seperti suara angin terselip di antara daun. Lama-kelamaan semakin jelas, semakin dekat. Dan anehnya, tangisan itu selalu terdengar di bawah pohon randu tua, tempat Sari dulu mengukir janji bersama lelaki yang mengkhianatinya. Kini, ketika warga mulai merasakan ketakutan yang sama seperti malam sebelumnya, bisikan masa lalu kembali menggema. Mereka mungkin berhasil mengusir tubuh Sari dari desa. Tetapi mereka lupa satu hal, dendam tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal, tumbuh, dan menunggu saat yang tepat untuk kembali menagih. Malam ketika hujan menggila itu bukan sekadar malam biasa. Langit seperti retak. Petir menyambar berkali-kali tepat di atas hutan utara, menerangi batang-batang pohon yang menjulang seperti bayangan raksasa. Di bawah pohon beringin tua, yang akarnya menjuntai seperti tangan-tangan kurus, Sari berdiri sendirian. Gaunnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajahnya, dan napasnya memburu antara tangis dan amarah yang tak lagi bisa ia bendung. Tak ada lagi sisa harapan di matanya. Desa yang ia cintai telah menutup pintu. Lelaki yang ia percaya telah menguburnya hidup-hidup dalam fitnah. Dalam sunyi yang dipenuhi gemuruh hujan, Sari menengadah ke langit. Ia tak lagi memohon belas kasih manusia. Ia berbicara pada sesuatu yang lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih purba dari sekadar keadilan dunia. Aku tak meminta kebahagiaan.
bisiknya parau, suaranya hampir tenggelam oleh angin. Aku hanya meminta keadilan. Namun kalimat itu berubah menjadi sumpah. Kata demi kata keluar seperti bara api dari dadanya. Ia bersumpah bahwa setiap air mata yang jatuh malam itu akan kembali sebagai teror. Setiap hinaan akan dibayar dengan ketakutan. Setiap pengkhianatan akan ditebus dengan kehilangan. Petir menyambar begitu dekat hingga tanah bergetar. Akar-akar beringin seolah bergerak, mencengkeram tanah lebih dalam. Angin berputar mengelilingi tubuh Sari, menciptakan pusaran kecil yang membuat dedaunan beterbangan liar. Di sela kilatan cahaya, bayangan Sari tampak memanjang tidak wajar di tanah, seperti terpisah dari tubuhnya sendiri. Rasa sakit di perutnya semakin kuat. Ia terjatuh berlutut di tanah berlumpur. Tangannya mencengkeram akar pohon, kukunya patah dan berdarah. Tangisnya berubah menjadi jerit panjang yang menusuk malam. Jerit itu bukan hanya jerit kesakitan seorang ibu yang akan melahirkan, melainkan jerit luka batin yang telah dihancurkan oleh dunia. Konon, beberapa pemburu yang nekat bermalam jauh di hutan malam itu mendengar suara aneh. Bukan hanya tangisan perempuan, tetapi juga suara seperti bayi yang menangis bersahut-sahutan dengan gema yang tak wajar. Namun tak seorang pun berani mendekat. Hutan terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, seolah udara sendiri dipenuhi amarah. Di antara hujan dan petir, sesuatu terjadi yang tak pernah diceritakan secara terang-terangan. Ada yang mengatakan tanah di bawah beringin sempat retak. Ada yang bersumpah melihat cahaya hitam pekat menyelimuti tubuh Sari sebelum semuanya kembali gelap. Yang pasti, ketika fajar mulai merayap pelan, hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Keesokan paginya, seorang pencari kayu menemukan jejak aneh di sekitar pohon beringin. Tanah berlubang seperti bekas sesuatu yang digali dari dalam. Di sana, ditemukan kain milik Sari yang robek dan ternoda darah. Namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Tak ada jejak kaki keluar dari area itu. Seolah bumi sendiri telah menelannya. Desa mulai gelisah ketika kabar itu tersebar. Mereka ingin percaya bahwa semuanya hanya kebetulan. Bahwa Sari mungkin mati diterkam binatang liar. Bahwa jeritan malam itu hanyalah ilusi karena rasa bersalah yang terpendam. Tetapi sejak hari itu, setiap kali malam tiba dan kabut turun, terdengar tangisan yang berbeda. Lebih berat, lebih dalam, seakan berasal dari dua suara yang menyatu, seorang ibu dan seorang bayi. Dan di bawah pohon beringin tua itu, bayangan sering terlihat berdiri diam saat bulan purnama. Rambut panjangnya tergerai, gaunnya tak lagi putih, melainkan menghitam seperti arang basah. Tak ada yang berani mendekat untuk memastikan. Namun satu hal mulai diyakini warga. Malam ketika sumpah itu diucapkan, bukan hanya seorang perempuan yang mati, melainkan sesuatu telah lahir dari dendam yang tak tersampaikan. Beberapa hari setelah jejak berdarah itu ditemukan di bawah pohon beringin, desa berusaha kembali pada rutinitasnya. Namun sesuatu telah berubah. Udara terasa lebih dingin meski matahari bersinar terang. Ayam-ayam berkokok tak beraturan, dan hewan ternak sering menolak makan saat senja mendekat. Seolah seluruh alam memberi isyarat bahwa ada keseimbangan yang telah terganggu. Orang pertama yang meninggal adalah lelaki yang paling keras menuduh Sari malam di balai desa. Ia ditemukan di rumahnya menjelang subuh, tubuhnya terbujur kaku di atas lantai kayu. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, mata terbelalak, mulut terbuka seperti hendak berteriak. Tak ada luka di tubuhnya. Tak ada tanda perampokan. Namun tetangganya bersumpah mendengar tangisan perempuan tepat sebelum ayam jantan berkokok. Desas-desus mulai berembus liar. Ada yang berkata lelaki itu diganggu mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut sebelum kematiannya. Ia sering terbangun sambil berteriak, menyebut nama Sari dengan suara gemetar. Namun keluarganya memilih bungkam. Mereka menguburkan jenazahnya secepat mungkin, berharap tanah bisa menutup juga rasa takut yang mulai menjalar. Belum genap 7 hari, kematian kedua terjadi. Kali ini seorang perempuan yang paling lantang menyebut Sari pembawa aib. Ia ditemukan di dapurnya saat malam, panci masih mendidih di atas tungku. Tubuhnya terjatuh dengan posisi tak wajar, dan di dinding dapur terdapat bekas goresan panjang seperti cakaran. Anak bungsunya yang selamat mengaku melihat Mbak berbaju hitam berdiri di dekat pintu sebelum ibunya menjerit.
Tangisan itu kini terdengar hampir setiap malam. Bukan lagi dari dalam hutan, melainkan seperti berkeliling di antara rumah-rumah warga. Kadang terdengar di atas atap, kadang tepat di luar jendela. Suara itu tidak selalu keras, justru seringkali lirih, seperti bisikan yang menyusup ke telinga orang-orang yang merasa bersalah. Para lelaki mencoba berjaga lebih lama di pos ronda. Mereka membawa obor dan parang, duduk melingkar sambil berusaha menertawakan ketakutan mereka sendiri. Namun setiap kali kabut turun tebal, api obor meredup tanpa sebab. Angin berembus dingin, dan satu persatu dari mereka merasakan bulu kuduk berdiri. Tidak ada yang benar-benar berani menyusuri jalan menuju pohon randu atau beringin tua lagi. Lelaki yang pernah berjanji menikahi Sari mulai kehilangan ketenangannya. Ia sering terlihat pucat, matanya cekung seperti kurang tidur. Beberapa orang mendengar ia berbicara sendiri di kamarnya, memohon sesuatu agar berhenti mengganggunya. Pada suatu malam, pembantunya bersaksi mendengar suara bayi menangis tepat di luar jendela kamar tuannya, padahal rumah itu jauh dari keluarga manapun yang memiliki bayi. Puncaknya terjadi saat bulan tertutup awan sepenuhnya. Lelaki itu ditemukan tergeletak di halaman rumahnya sebelum fajar. Tubuhnya dingin, dan di tanah dekat kepalanya terdapat bekas jejak kaki kecil bercampur jejak yang lebih besar, seolah seorang ibu berdiri memeluk anaknya tepat sebelum ia roboh. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang sama seperti korban pertama. Kini tak ada lagi yang berani menyangkal keterkaitan semua ini dengan Sari. Nama yang dulu dihapus dari ingatan kini disebut dalam doa dengan suara gemetar. Namun pengakuan terlambat selalu terasa lebih pahit. Desa menyadari bahwa kematian-kematian itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tumbuh sejak malam sumpah di bawah beringin. Dan ketika malam kembali turun, kabut datang lebih pekat dari sebelumnya. Di antara lorong-lorong rumah yang sunyi, terlihat bayangan tinggi bergaun hitam berdiri diam. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, dan di lengannya seolah tergendong sosok kecil yang tak pernah jelas terlihat. Tangisan itu kini tidak lagi terdengar sedih, melainkan penuh tuntutan, seakan berkata bahwa daftar nama belum selesai. Setelah kematian lelaki terakhir itu, desa tidak lagi sekadar diliputi ketakutan. Desa diliputi kepastian. Kepastian bahwa sesuatu telah bangkit. Kabut kini turun bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam, seperti tidak sabar menyelimuti setiap atap rumah. Suasana menjadi berat, seolah udara mengandung bisikan yang tak terdengar jelas namun terasa di dada. Warga mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Sosok yang terlihat bukan lagi bayangan samar seperti sebelumnya. Ia semakin nyata. Beberapa orang bersumpah melihat gaunnya yang panjang menyapu tanah. Warnanya bukan putih seperti cerita kuntilanak pada umumnya, melainkan hitam legam seperti arang yang baru padam. Rambutnya tergerai panjang menutupi wajah, dan ketika angin menyibaknya sesaat, mata merahnya berkilat dalam gelap. Anak-anak yang terbangun di tengah malam mengaku melihat ibu hitam berdiri di sudut kamar. Ia tidak langsung menyerang. Ia hanya berdiri, diam, memandangi. Tangisan yang dulu terdengar pilu kini berubah menjadi nyanyian lirih. Lagu yang sama seperti yang dulu sering dinyanyikan Sari di sore hari. Namun nadanya kini patah dan terdistorsi, seperti rekaman rusak dari masa lalu. Orang-orang tua mulai membandingkan kejadian ini dengan cerita lama tentang kuntilanak. Tetapi mereka sepakat, sosok ini berbeda. Ia tidak hanya muncul di pohon-pohon besar atau tempat sunyi. Ia berjalan di jalan desa, berdiri di depan pintu rumah, bahkan kadang terlihat di tepi sumur saat siang mendung. Ia tidak terikat tempat, ia terikat pada dendam. Seorang dukun tua yang dipanggil dari desa seberang mencoba membaca pertanda. Ia menabur bunga dan membakar kemenyan di bawah pohon randu. Namun asap kemenyan berputar tak wajar dan tiba-tiba padam sendiri. Dukun itu terdiam lama, wajahnya pucat. Ia berkata pelan bahwa arwah ini bukan sekadar arwah penasaran. Ia adalah arwah yang lahir kembali dengan kesadaran penuh atas penderitaannya. Tangisan bayi kini terdengar semakin sering, terkadang tepat di atas atap rumah. Beberapa warga menemukan bekas goresan kecil di dinding kayu, seperti bekas kuku mungil yang menggaruk tanpa henti. Suara langkah ringan terdengar di langit-langit, diikuti tawa lirih yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa seolah napasnya dirampas perlahan. Suatu malam, seorang pemuda nekat mengikuti bayangan hitam yang melintas di ujung jalan.
Ia melihatnya berhenti di bawah pohon beringin tua. Dalam kilatan petir, sosok itu tampak jelas. Gaun hitam panjang, rambut menutupi wajah, dan di pelukannya ada sesuatu yang bergerak kecil. Ketika petir kedua menyambar, sosok itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Pemuda itu ditemukan keesokan hari dalam keadaan linglung, rambutnya memutih separuh. Sejak malam itu, nama baru mulai beredar di antara warga, kuntilanak hitam. Sebutan itu muncul bukan hanya karena warna pakaiannya, tetapi karena aura yang dibawanya, kegelapan yang terasa lebih pekat dari malam itu sendiri. Ia tidak sekadar menakut-nakuti. Ia hadir untuk mengingatkan. Setiap kemunculannya selalu diikuti peristiwa buruk bagi mereka yang pernah terlibat dalam pengusiran Sari. Desa yang dulu mencoba menghapus namanya kini justru hidup dalam bayangannya. Setiap sudut desa seperti menjadi panggung kehadirannya. Bahkan mereka yang tidak bersalah ikut merasakan getarannya, karena rasa takut menular lebih cepat daripada wabah. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah dendam ini akan berhenti jika semua yang bersalah telah menerima balasan? Dan pada suatu malam tanpa bulan, ketika seluruh desa terdiam dalam doa yang penuh kecemasan, terdengar tawa panjang menggema dari hutan utara. Tawa itu bukan lagi sekadar tangisan yang menyayat hati, melainkan pernyataan bahwa ia telah sepenuhnya lahir. Bukan lagi Sari yang terluka, melainkan kuntilanak hitam yang terlahir dari dendam yang tak pernah diberi keadilan. Baiklah, mari kita lanjut bab selanjutnya di pengembangan bab berikutnya sesuai dengan konsep dan kerangka dengan versi kamu Sendri yang berbeda dengan konten kreator yang lain dengan sekreatif mungkin. Buat berita menjadi 10 paragraf, pastikan panjang dan pastikan nyambung dengan sebelumnya dan lebih menarik. Bab 6, Teror Tanpa Ampun. Setelah nama kuntilanak hitam mulai diucapkan dengan suara gemetar, desa tak lagi memiliki malam yang benar-benar sunyi. Teror itu tidak datang sekaligus seperti badai, melainkan perlahan dan terukur, seolah ada daftar yang sedang dicentang satu persatu. Warga mulai sadar, setiap kejadian selalu memiliki pola. Tangisan terdengar lebih dulu. Angin mendadak berhenti. Lalu sesuatu terjadi. Rumah keluarga yang dulu paling keras mendesak pengusiran Sari menjadi sasaran berikutnya. Setiap tengah malam, pintu rumah mereka diketuk 3 kali. Ketika dibuka, tak ada siapapun di luar. Hanya kabut tebal yang menggulung masuk seperti napas dingin. Pada malam ketiga, suara bayi menangis terdengar dari dalam lemari pakaian. Saat dibuka dengan gemetar, isinya kosong. Namun bau tanah basah memenuhi ruangan. Anak sulung keluarga itu mulai bertingkah aneh. Ia sering berbicara pada sudut kamar, tersenyum seolah melihat seseorang yang tak kasat mata. Ketika ditanya, ia hanya menjawab pelan, ibu berbaju hitam bilang jangan takut. Suaranya datar, tanpa ekspresi. Dan setiap kali anak itu berkata demikian, suhu ruangan terasa turun drastis, membuat lilin-lilin padam satu persatu. Tak hanya manusia yang menjadi sasaran. Sawah-sawah yang dulu subur tiba-tiba mengering di beberapa bagian, membentuk pola seperti jejak kaki panjang. Air sumur berubah keruh dan berbau anyir. Hewan ternak ditemukan mati tanpa luka. Matanya terbelalak ke arah hutan utara. Seolah seluruh desa perlahan dipaksa merasakan kegelisahan yang dulu dipendam oleh satu jiwa yang teraniaya. Para lelaki kembali mencoba berjaga semalaman. Namun kali ini mereka mendengar sesuatu yang lebih jelas. Langkah kaki menyusuri atap rumah balai desa. Perlahan. Disertai suara kain panjang yang terseret. Tak ada satupun yang berani mendongak terlalu lama. Ketika salah satu dari mereka memberanikan diri menyorotkan lampu minyak ke atas, yang terlihat hanya rambut panjang menjuntai melewati tepian atap, sebelum menghilang begitu saja. Kematian kembali terjadi. Seorang tetua desa yang dulu ikut mengesahkan keputusan pengusiran ditemukan di ruang tengah rumahnya, tubuhnya membeku seperti patung. Di lantai dekat kakinya, terdapat bekas telapak kaki kecil dan besar berdampingan, tercetak jelas di atas debu. Tangisan bayi terdengar sangat dekat saat jenazahnya diangkat, membuat para pelayat berhamburan keluar rumah. Kini tak ada lagi yang menyangkal bahwa teror ini memiliki tujuan. Setiap korban adalah mereka yang pernah berdiri di balai desa malam itu. Bahkan mereka yang hanya diam dan tidak membela pun mulai merasa was-was. Karena diam ternyata juga termasuk dalam daftar kesalahan.
Dan kuntilanak hitam tidak membedakan antara pelaku dan saksi yang memilih bungkam. Desa berubah menjadi tempat yang asing bagi penghuninya sendiri. Pintu dan jendela dipaku rapat. Doa dipanjatkan lebih sering. Namun suara tangisan tetap menembus dinding. Setelah nama kuntilanak hitam mulai diucapkan dengan suara gemetar, desa tak lagi memiliki malam yang benar-benar sunyi. Teror itu tidak datang sekaligus seperti badai, melainkan perlahan dan terukur, seolah ada daftar yang sedang dicentang satu persatu. Warga mulai sadar, setiap kejadian selalu memiliki pola. Tangisan terdengar lebih dulu. Angin mendadak berhenti. Lalu sesuatu terjadi. Rumah keluarga yang dulu paling keras mendesak pengusiran Sari menjadi sasaran berikutnya. Setiap tengah malam, pintu rumah mereka diketuk 3 kali. Ketika dibuka, tak ada siapapun di luar, hanya kabut tebal yang menggulung masuk seperti napas dingin. Pada malam ketiga, suara bayi menangis terdengar dari dalam lemari pakaian. Saat dibuka dengan gemetar, isinya kosong. Namun bau tanah basah memenuhi ruangan. Anak sulung keluarga itu mulai bertingkah aneh. Ia sering berbicara pada sudut kamar, tersenyum seolah melihat seseorang yang tak kasat mata. Ketika ditanya, ia hanya menjawab pelan, ibu berbaju hitam bilang jangan takut. Suaranya datar, tanpa ekspresi. Dan setiap kali anak itu berkata demikian, suhu ruangan terasa turun drastis, membuat lilin-lilin padam satu persatu. Tak hanya manusia yang menjadi sasaran. Sawah-sawah yang dulu subur tiba-tiba mengering di beberapa bagian, membentuk pola seperti jejak kaki panjang. Air sumur berubah keruh dan berbau anyir. Hewan ternak ditemukan mati tanpa luka, matanya terbelalak ke arah hutan utara. Seolah seluruh desa perlahan dipaksa merasakan kegelisahan yang dulu dipendam oleh satu jiwa yang teraniaya. Para lelaki kembali mencoba berjaga semalaman. Namun kali ini mereka mendengar sesuatu yang lebih jelas, langkah kaki menyusuri atap rumah balai desa. Perlahan. Berat. Disertai suara kain panjang yang terseret. Tak ada satupun yang berani mendongak terlalu lama. Ketika salah satu dari mereka memberanikan diri menyorotkan lampu minyak ke atas, yang terlihat hanya rambut panjang menjuntai melewati tepian atap, sebelum menghilang begitu saja. Kematian kembali terjadi. Seorang tetua desa yang dulu ikut mengesahkan keputusan pengusiran ditemukan di ruang tengah rumahnya, tubuhnya membeku seperti patung. Di lantai dekat kakinya, terdapat bekas telapak kaki kecil dan besar berdampingan, tercetak jelas di atas debu. Tangisan bayi terdengar sangat dekat saat jenazahnya diangkat, membuat para pelayat berhamburan keluar rumah. Kini tak ada lagi yang menyangkal bahwa teror ini memiliki tujuan. Setiap korban adalah mereka yang pernah berdiri di balai desa malam itu. Bahkan mereka yang hanya diam dan tidak membela pun mulai merasa was-was. Karena diam ternyata juga termasuk dalam daftar kesalahan. Dan kuntilanak hitam tidak membedakan antara pelaku dan saksi yang memilih bungkam. Desa berubah menjadi tempat yang asing bagi penghuninya sendiri. Pintu dan jendela dipaku rapat. Doa dipanjatkan lebih sering, namun suara tangisan tetap menembus dinding. Anak-anak menangis tanpa sebab di tengah malam. Para ibu tak lagi berani menimba air sendirian. Dan setiap kali kabut turun, bayangan hitam itu terkadang terlihat berdiri di ujung jalan, seakan mengawasi. Namun yang paling menakutkan bukanlah kemunculannya, melainkan kenyataan bahwa ia semakin berani. Ia tidak lagi hanya muncul di malam pekat. Pada sore mendung, beberapa warga melihatnya berdiri di antara padi yang menguning. Gaun hitamnya kontras dengan hamparan sawah, rambutnya bergerak perlahan meski angin tak berembus. Ia tidak menyerang. Ia hanya menatap desa dengan kesunyian yang penuh arti. Dan ketika jumlah korban bertambah, satu kesadaran mulai tumbuh di benak warga yang tersisa. Ini bukan sekadar teror balas dendam. Ini adalah penghakiman. Penghakiman atas ketidakadilan yang mereka biarkan terjadi. Kuntilanak hitam tidak terburu-buru. Ia sabar. Dan selama rasa bersalah belum diakui dengan jujur, selama kebenaran belum diungkap sepenuhnya, teror itu tidak akan berhenti. Teror yang tak kunjung berhenti akhirnya memaksa desa melakukan sesuatu yang selama ini mereka hindari, menghadapi masa lalu. Balai desa yang dulu menjadi tempat pengusiran Sari kembali dipenuhi orang-orang, namun kali ini tanpa amarah, hanya ketakutan dan penyesalan. Wajah-wajah yang dulu penuh keyakinan kini tampak pucat,
dihantui bayangan hitam yang tak pernah benar-benar pergi. Seorang tetua desa yang selama ini memilih diam akhirnya berdiri dengan tubuh gemetar. Suaranya parau ketika menyebut nama Sari untuk pertama kalinya di depan umum setelah puluhan tahun. Ia mengakui bahwa malam pengusiran itu bukan keputusan yang adil, melainkan keputusan yang dilandasi ketakutan pada keluarga berkuasa. Kebenaran telah ditekan agar nama besar tetap bersih. Ia membuka rahasia yang selama ini dikubur rapat. Lelaki yang mengkhianati Sari sebenarnya telah mengakui perbuatannya secara diam-diam kepada ayahnya. Namun demi menjaga kehormatan keluarga, pengakuan itu disembunyikan. Uang dan ancaman digunakan untuk membungkam saksi. Dan desa, yang mengetahui sebagian kebenaran, memilih berpaling demi kedamaian semu. Pengakuan itu seperti membuka bendungan rasa bersalah. Beberapa warga mulai menangis. Mereka mengingat kembali wajah Sari malam itu. Wajah seorang gadis yang memohon keadilan namun hanya menerima hinaan. Mereka teringat bagaimana mereka menunduk, tidak berani membela. Diam yang mereka kira netral ternyata menjadi bagian dari luka yang paling dalam. Namun saat pengakuan itu diucapkan, angin tiba-tiba berembus kencang di dalam balai desa. Lampu-lampu minyak bergetar hebat meski pintu tertutup rapat. Dari luar terdengar tangisan yang begitu jelas, begitu dekat, seakan berdiri tepat di depan pintu. Tangisan itu bukan lagi sekadar ratapan, melainkan gema panjang yang membuat dada sesak. Pintu balai desa terbuka perlahan dengan bunyi berderit. Kabut hitam merayap masuk, menyelimuti lantai seperti asap yang hidup. Di ambang pintu, sosok itu berdiri. Gaun hitamnya tampak lebih pekat dari sebelumnya, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Rambut panjangnya menutupi wajah. Namun di sela helaian itu terlihat kilatan mata merah yang menyala dalam gelap. Beberapa warga bersujud, menangis meminta ampun. Mereka menyebut nama Sari dengan suara gemetar, memohon agar arwahnya tenang. Tetua desa melangkah maju, mengulang pengakuannya dengan suara lebih lantang, mengakui kesalahan di hadapan semua orang. Ia memohon agar keadilan yang tertunda tidak lagi ditebus dengan nyawa. Namun kuntilanak hitam tidak segera bergerak. Ia hanya berdiri, memandangi mereka satu persatu. Tangisan bayi terdengar dari pelukannya, lebih lirih namun penuh tekanan. Seolah bukan hanya Sari yang menuntut pengakuan, tetapi juga jiwa kecil yang tak pernah diberi kesempatan hidup di dunia. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari balik rambutnya, terdengar suara yang bukan sepenuhnya menyeramkan, melainkan suara seorang perempuan yang terluka. Kalian baru berbicara, ketika takut, bisiknya lirih namun menggema di seluruh ruangan. Kata-kata itu membuat setiap orang menyadari bahwa pengakuan yang lahir dari ketakutan belum tentu cukup untuk memadamkan dendam. Kabut perlahan mundur, namun sosok itu belum menghilang sepenuhnya. Sebelum lenyap dalam gelap, ia meninggalkan satu pesan yang terngiang di telinga semua orang. Kebenaran sudah terungkap, tetapi penebusan belum selesai. Dan malam itu, desa akhirnya memahami bahwa menghadapi rahasia masa lalu hanyalah awal. Apa yang akan datang setelahnya mungkin jauh lebih menggetarkan. Sejak malam pengakuan itu, desa tidak lagi hanya dihantui ketakutan. Desa dihantui penantian. Penantian akan keputusan yang belum dijatuhkan. Kabut masih turun, tetapi tidak seganas sebelumnya. Tangisan masih terdengar, namun kini lebih jarang, seolah sesuatu sedang mempertimbangkan. Warga hidup dalam kecemasan yang menggantung, menunggu apakah pengakuan mereka cukup, atau justru terlambat. Tetua desa mengusulkan sebuah ritual penebusan, bukan sekadar doa biasa. Mereka sepakat untuk membersihkan nama Sari secara terbuka. Di balai desa, untuk pertama kalinya, nama Sari disebut dengan lantang dan tanpa bisikan. Mereka menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Bahwa ia adalah korban keserakahan dan kebisuan bersama. Sebuah batu nisan sederhana didirikan di tepi hutan, tepat menghadap pohon beringin tua, meski jasadnya tak pernah ditemukan. Malam ritual tiba bersamaan dengan bulan purnama yang pucat. Warga berkumpul membawa lilin dan bunga putih. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi penyangkalan. Satu persatu mereka menyebut kesalahan masing-masing. Ada yang mengaku ikut menertawakan. Ada yang mengaku memilih diam karena takut. Ada pula yang mengakui pernah mengusir dengan kata-kata tajam.
Tangis pecah di antara cahaya lilin yang bergetar. Saat doa dipanjatkan, angin berembus perlahan dari arah hutan. Kabut turun, namun kali ini tidak menyesakan. Tangisan terdengar lagi, jelas, panjang, dan menggema di antara pepohonan. Sosok kuntilanak hitam muncul di antara bayangan beringin. Gaunnya tetap hitam, rambutnya tetap terurai, namun sorot matanya tidak lagi menyala sekeras sebelumnya. Ia melangkah perlahan mendekati batu nisan yang baru didirikan. Tangisan bayi terdengar lembut dari pelukannya. Beberapa warga gemetar, namun tidak ada yang lari. Mereka tetap berdiri, menyaksikan. Ketika sosok itu berdiri tepat di depan nisan, angin berhenti seketika. Dunia terasa membeku dalam 1 detik yang panjang. Terdengar suara lirih, bukan jeritan, bukan tawa, melainkan helaan napas panjang. Rambut yang menutupi wajahnya perlahan tersibak oleh angin tipis. Wajah itu pucat, namun bukan lagi wajah yang dipenuhi amarah. Ia menatap batu nisan dengan mata yang kini lebih menyerupai kesedihan daripada kebencian. Seolah dendam yang membara selama ini mulai kehilangan bahan bakarnya. Namun tepat ketika warga mengira semuanya akan berakhir, tanah di sekitar pohon beringin bergetar pelan. Retakan kecil muncul di tanah, membentuk garis-garis gelap seperti luka lama yang terbuka kembali. Sosok itu memandang desa untuk terakhir kalinya malam itu, bukan dengan ancaman, tetapi dengan peringatan. Kabut kemudian menyelimuti tubuhnya perlahan. Gaun hitam itu memudar dalam putih keabu-abuan, lalu lenyap bersama tangisan yang semakin jauh. Malam kembali sunyi. Untuk pertama kalinya sejak teror dimulai, tidak ada tawa, tidak ada bisikan, tidak ada jejak kaki di tanah basah. Namun saat fajar menyingsing, warga menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Batu nisan itu tetap berdiri, tetapi di tanah depannya terdapat 2 jejak kaki kecil berdampingan dengan 1 jejak kaki dewasa, mengarah menjauh dari desa, menuju hutan yang kini tampak lebih terang. Desa akhirnya memahami, mungkin dendam telah dilepaskan, tetapi ingatan akan ketidakadilan itu akan tinggal selamanya sebagai bayangan. Dan setiap kali kabut turun di masa depan, mereka akan selalu teringat bahwa keadilan yang ditunda bisa melahirkan kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan. Fajar setelah ritual itu terasa berbeda. Burung-burung kembali terdengar bernyanyi, dan kabut yang biasanya turun tebal tampak lebih tipis, seolah enggan menyentuh atap-atap rumah. Warga mulai bernapas sedikit lega. Mereka ingin percaya bahwa semuanya telah usai, bahwa dendam telah dilepaskan bersama jejak kaki yang menjauh menuju hutan. Namun ketenangan itu terasa rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Hari-hari berlalu tanpa kematian. Tidak ada lagi tangisan di atas atap. Tidak ada lagi bayangan berdiri di ujung jalan. Anak-anak kembali bermain di sore hari, meski tetap dilarang mendekati hutan utara. Para ibu menjemur pakaian tanpa terus-menerus melirik ke arah pepohonan. Desa perlahan mencoba menata ulang hidupnya, meski bekas luka masih terasa di dalam dada masing-masing. Tetapi perubahan yang paling terasa bukanlah pada hutan, melainkan pada hati warga. Setiap orang yang pernah terlibat dalam pengusiran Sari kini membawa beban yang tak kasat mata. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa ketenangan ini dibayar mahal. Tidak ada yang berani lagi menutup mata terhadap ketidakadilan kecil sekalipun. Nama Sari kini disebut dalam doa setiap malam Jumat, bukan lagi sebagai bayangan, melainkan sebagai pengingat. Suatu malam, ketika bulan menggantung separuh di langit, seorang anak kecil terbangun dan berkata kepada ibunya bahwa ia bermimpi bertemu ibu berbaju hitam. Namun dalam mimpinya, sosok itu tidak menangis. Ia tersenyum samar dan berkata, "Jangan ulangi kesalahan yang sama." Anak itu tidak merasa takut. Ia hanya merasa sedih, seperti ditinggal seseorang yang jauh. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu yang ganjil di bawah pohon beringin tua. Retakan tanah yang sempat muncul telah menutup, dan di sana tumbuh bunga-bunga kecil berwarna putih yang tak pernah ada sebelumnya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Namun semua sepakat untuk tidak mencabutnya. Pohon itu kini bukan lagi sekadar simbol teror, melainkan saksi atas kesalahan dan penebusan. Meski begitu, hutan utara tetap tidak pernah sepenuhnya ramah. Ada malam-malam tertentu ketika angin berembus lebih dingin dari biasanya. Pada saat-saat seperti itu, beberapa warga mengaku masih mendengar suara samar, bukan tangisan, melainkan seperti nyanyian jauh yang terbawa angin. Lembut. Hampir tak terdengar.
Seolah sebuah cerita yang belum benar-benar ingin dilupakan. Tahun berganti. Generasi baru tumbuh dengan kisah tentang kuntilanak hitam yang terlahir karena dendam. Namun kisah itu tidak lagi diceritakan hanya sebagai cerita menyeramkan sebelum tidur. Ia menjadi peringatan bahwa ketidakadilan bisa melahirkan kegelapan. Bahwa dia bisa menjadi dosa yang sama beratnya dengan berbuat salah. Dan bahwa luka yang diabaikan bisa berubah menjadi amarah yang menghancurkan. Seorang pemuda desa yang dulu masih kecil saat teror itu terjadi suatu hari memberanikan diri berjalan hingga batas hutan. Ia berdiri cukup jauh dari pohon beringin, menatap ke dalam rimbunnya pepohonan. Ia tidak melihat sosok apapun. Namun ia merasakan sesuatu, bukan ketakutan, melainkan perasaan diawasi dengan tenang. Seperti seseorang yang memastikan bahwa janji telah ditepati. Ketika ia berbalik untuk kembali, angin berembus pelan, menggerakkan dedaunan dengan suara berdesir panjang. Di sela suara itu, terdengar bisikan yang nyaris tak terdengar. Ingat. Hanya satu kata. Namun cukup untuk membuatnya mengerti bahwa meski dendam telah dilepaskan, pelajaran itu tidak boleh mati. Dan sejak saat itu, desa tidak lagi dikenal sebagai desa yang diselimuti kabut hitam, melainkan desa yang pernah belajar dengan cara paling mengerikan tentang arti keadilan. Pada akhirnya, kisah kuntilanak hitam bukan sekadar cerita tentang arwah perempuan bergaun gelap yang bangkit dari kematian, melainkan tentang bagaimana satu ketidakadilan kecil bisa menjelma menjadi kegelapan yang menelan satu desa utuh. Dari tangisan di bawah pohon beringin, dari sumpah yang lahir dalam hujan dan petir, hingga teror yang mencabut nyawa dan merobek nurani, semuanya adalah gema dari satu kesalahan, memilih diam saat kebenaran diinjak. Kuntilanak hitam terlahir dari dendam, tumbuh dalam rasa bersalah kolektif, dan akhirnya berubah menjadi bayangan penjaga yang mengawasi agar luka serupa tak pernah terulang. Desa itu selamat bukan karena mereka mengusir hantu, tetapi karena mereka berani menelanjangi dosa mereka sendiri. Dan di setiap kabut yang turun perlahan, tersimpan pesan yang lebih